Oke, ini dari dimana saya udah di Bali dan sekarang mau menuju ke Lembar melalui Padang Bayi, teman-teman. Jadi saya akan segera sebentar lagi berangkat dan harus berpisah dengan kawan saya. Masih istirahat ya. Oke teman-teman, saya akan berjalan dari Bali menuju Lembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama sudah tidak membuat video di part 1, saat ini saya baru berkesempatan untuk bisa membuatkan teman-teman part 2-nya dari perjalanan saya Depok menuju Lombok. Dan di part 2 ini saya memulai perjalanan dari menyeberangi pelabuhan Padang Bayi menuju ke pelabuhan Lembar yang ada di Lombok. Cukup lama memang saya tidak bisa membuat video karena aktivitas yang cukup sibuk. Tapi mudah-mudahan teman-teman masih tetap update terhadap beberapa tayangan video yang saya akan tampilkan di part 2 ini. Dan memulai dari pelabuhan penyeberangan Padang Bayi yang ada di Bali, saya memulai dengan membeli tiket dulu teman-teman. Tapi perlu berhati-hati karena saya melakukan kesalahan yaitu salah tanggal. Sesungguhnya memang harusnya dipersiapkan lebih jauh ya. Cuma memang karena waktu dan juga perjalanan cukup padat, sehingga saya baru membeli pada kilometer akhir sebelum menuju ke Padang Bayi. Dan alhasil saya harus membeli ulang teman-teman. Dan inilah pos pengecekan sebelum kita akhirnya akan menuju ke kapal feri teman-teman. Dan sama seperti beberapa pelabuhan lain yang ada di Pulau Jawa dan juga Bali, kita akan menaiki feri dengan menggunakan garba rata yang ada di pelabuhan tersebut supaya kita bisa masuk ke kapal, dan kapalnya juga tidak terlalu besar. Jadi saat ini kita sudah memasuki area kapal teman-teman. Emang bukan perjalanan ya kalau nggak ada insiden. Jadi saya sekarang udah di kapal menuju ke Lembar gitu ya. Tapi ternyata saya salah tanggal pas diklik Ferizi. Harusnya saya berangkat tanggal 1, saya klik tanggal 2. Dan bisa katanya di refund. Tapi cuma 25%. Udahlah, what for. Itu kesalahan saya juga. Jadi saya mutusin untuk beli lagi ulang, dan sekarang sudah bersama dengan Manda, sayangan saya. Kita menuju ke Lombok teman-teman. Kayak gitu. Kayak apa kapalnya? Apakah sama dengan penyeberangan Bali atau Merak? Kita lihat. Oke, ini akan memakan waktu mungkin sekitar 4-5 jam di kapal ini. Dan ya sudah, berarti kita akan nikmati bagaimana perjalanannya. Ikuti terus. Oke, kita udah kira-kira berapa? 1 jam ya di kapal ya Pak? 1 jam, kami 5 jam. Oh ya, maksudnya perjalanannya 5 jam tapi kita udah tunggu 1 jam ya? Ya, kita kira-kira kurang lebih 1 jam tunggu di sini di kapal ini. Jadi nggak pernah berangkat, kita panasan di atas kapal, kemudian begini-begini aja, kita nggak ada luasa jalan-jalan ke sana, soalnya kita padat di sini di kapal ini. Banyak sekali orang kayak tadi malam udah nyebrang ke Bali, ini longgar, nggak ada Jadi emang lebih enak malam? lebih enak malam. Ya, bilang malam nggak panas, ombak tenang, ya luasa juga, nggak terlalu banyak penumpang. Ya, lebih enak malam. Kalau mau nyampe Bali dari Lembar nyampe Bali pagi, naik penyeberangan yang terakhir jam 12. Saya naik. Ya, ini Indonesia. Kapalnya aja terlambat 1 jam. Jadi ya udah, kita
kita ikutin, kita nikmatin aja gimana perjalanannya teman-teman. Ikut terus. Oke, jadi sekarang udah di kapal dan kita udah jalan. Di belakang saya udah ada Nusa Penida nih teman-teman. Jadi kapalnya lumayan lambat dan itu adalah Pulau Bali ya teman-teman. Kita sekarang udah jalan. Oke, saatnya mungkin kita makan juga. Jadi ada ini dan harganya cukup affordable ya. Aqua tuh 10.000, terus Indomie 20.000 ya, oke lah untuk kapal. Jadi sekarang kita mau menikmati makan dulu biar gak masuk angin. Oke, setelah hampir 4 jam teman-teman, jadi sekarang kita sudah bisa melihat pulaunya, Pulau Lombok teman-teman, NTB. Ini dia. Bentar lagi bersandar dan kayaknya saya boleh kondisi motornya juga. Secara ringkas, perjalanan akan memakan waktu 4-5,5 jam untuk ferry. Ditambah dengan keterlambatan keberangkatan yang saya alami 1 jam, sehingga perjalanan hampir 6,5 jam. Dan dari Padang Bayi, saya sarankan untuk paling lambat mengambil tiket yang jam 12 atau jam 1 siang, supaya sampai ke Lombok tidak terlalu malam, karena dari pelabuhan ini sampai dengan ke kota Mataram, tempat saya menginap, kira-kira mungkin akan menempuh waktu 40 sampai dengan 1 jam, 40 menit sampai 1 jam. Jadi saya sarankan bagi teman-teman yang ingin perjalanannya mungkin lebih enak dan bisa dinikmati, untuk bisa mengambil kapal keberangkatan yang jam 1 siang sehingga sampai di sini belum maghrib. Oke, udah masuk ke hari keberapa nih? 2 di Lombok. Sekarang saya mau ngegas ke Mandalika Circuit. Kayak gimana keseruan saya di Mandalika dan menuju ke Mandalika seperti apa? Kita ikutin. Mohon maaf, memang tayangan saya langsung saya loncat ke hari kedua, karena di hari pertama setelah saya turun dari kapal, saya memutuskan untuk beristirahat teman-teman, karena perjalanannya cukup lelah di kapal feri, sehingga saya memutuskan untuk beristirahat langsung dan tidak membuat video. Dan saya lanjutkan perjalanan saya ini di hari kedua menuju sirkuit Mandalika. Oke, akhirnya sampai, welcome to Lombok. Kita udah ada di alun-alunnya teman-teman. Mantap banget ini. Akhirnya sampai juga di sini. Perjalanan saya ke Pulau Lombok ini sebetulnya adalah kunjungan atau touring pribadi. Tetapi saya sudah menjabat sebagai Ketua Umum Nasional CB150X Adventure Indonesia periode 2024-2026. Sehingga ada beberapa teman-teman member yang mengkondisikan saya. Saya berterima kasih sama Om Rangga sebagai Ketua Lombok, dan ada beberapa kawan-kawan juga yang ada di Lombok yang ikut mengkondisikan keberangkatan touring saya kali ini di Pulau Lombok. Dan dalam perjalanan menuju ke Mandalika teman-teman, ini perlu diketahui bahwa jarak antara Mataram sampai dengan ke sirkuit itu sekitar 60 km lebih. Jadi memakan waktu normal kira-kira 1,5 hingga 2 jam perjalanan, dengan kecepatan rata-rata mungkin 60. Dan kanan kirinya ini masih sangat terlihat bahwa infrastruktur yang terbangun ini masih ada infrastruktur baru.
sehingga jalannya relatif cukup mulus, kanan kirinya juga jalanannya cukup lebar dan cukup aman dilalui oleh segala jenis medan dan segala jenis motor. Dan menariknya adalah di kanan kiri ini kita bisa mungkin menikmati sedikit perbukitan ya, yang dulunya mungkin ini bukit utuh, tetapi untuk memudahkan semua orang-orang yang akan menuju ke sirkuit Mandalika, sehingga jalan ini mungkin dibuat serata mungkin. Dan dalam perjalanan kali ini saya ditemani oleh beberapa teman-teman juga yang ada di Lombok, kurang lebih mungkin sekitar 8 motor. Dan ada Om Samuel Juntak dari Purwakarta yang kebetulan juga melakukan perjalanan touring ke arah timur Indonesia. Dari kedatangan saya sudah sangat takjub dengan Pulau Lombok, teman-teman. Karena kontur yang ada di Lombok ini sangat ciri khas, berbeda dengan beberapa pulau yang ada di Jawa atau beberapa lokasi yang ada di Jawa. Lombok ini tanah dan reliefnya itu perbukitan dan juga banyak sekali kita temukan rerumputan seperti padang savana. Jadi cukup menarik untuk melihat, di mana pepohonannya cukup ada, tapi rumputnya tuh bukan rumput liar yang lebat. Bisa saya bilang mungkin rumput kering atau rumput pendek. Ini juga menambah satu pemandangan yang menurut saya cukup baru untuk peturing yang melintasi daerah ini. Dan sedikit mengulas, CB150X yang saya gunakan ini sangat nyaman, teman-teman, sehingga perjalanan ini sangat mungkin dilakukan untuk jarak yang jauh seperti ini. Dan sampai sekarang tidak ada kendala apapun sejak saya melakukan bore up ataupun melakukan beberapa modifikasi. Sejauh ini CB150X cukup bisa tahan terhadap segala kondisi dan medan. Dan cukup senang karena komunitas ini juga memiliki banyak sekali member di daerah. Sebelum nyampe ke Lombok pun saya sudah dikondisikan oleh teman-teman di Jawa. Cuma memang Bali saya skip waktu berangkat karena memang saya mengejar waktu untuk cepat nyampai dulu ke Lombok. Karena saya ada di libur Lebaran, sehingga saya mengatur waktu supaya tidak tabrakan dengan arus mudik, teman-teman. Kira-kira itu, kita lihat perjalanannya. Oke, sekarang kita udah nyampe di sirkuit Mandalika, kebanggaan Indonesia buat MotoGP ya. Jadi kayak gini masuknya. Ya teman-teman, ini tribun. Cuman gila, ini nggak ada pohon. Jadi kalau udah panas selesai. Ya kalau yang mau nonton mungkin harus bawa payung atau mungkin harus berlindung-berlindung lain ya. Jadi beda sama Malaysia yang udah siap banget infrastrukturnya. Di sini kayak masih banyak perbenahan. Ya teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Belum ada pohon, gak rindang segala macem. Tapi ya pemandangan sekitar oke. Nah sekarang saya mau ke tenda biru itu. Mereka ada program pakai ADV bisa muter 3 lap. Saya pengen tanya. Oke, jadi kalau buat teman-teman yang mau ke Mandalika, sekarang sudah bisa ya selama Lebaran. Itu muter-muter pakai ADV. Ya motornya harus standarnya mereka ya, kayaknya mungkin karena alasan keamanan. Jadi nggak boleh pakai motor sendiri-sendiri gitu ya. Nah, bayar itu di sini. Ada counternya yang warna biru sebelum pintu masuk. Oke, sekarang kita mau QRIS-in dulu teman-teman. Oh ya, biayanya 350.000 plus 50.000 uang masuk. Wah, ribet pegangannya. Oke, akhirnya saya mau nyobain untuk keliling dengan Honda ADV. Jadi udah beli tiketnya tadi 350 plus 50 itu katanya udah diskon. Kalau nggak diskon 550 plus 50 jadi 600. Ya karena berhubung teman-teman saya lagi nggak bisa dihubungin, nggak tahu di mana, dan saya sekalian lewat. Jadi ya nggak ada salahnya kita coba aja ya guys, untuk muter 3 lap di Mandalika. Gila, asik juga nih. Jadi kita bisa masuk ke pitnya, mantep banget. Nah jadi Marc Marquez kawan-kawan kalau lagi di Indonesia, mereka ada di sini. Ay mama, akhirnya kita nginjek juga nih Mandalika.
pitnya. Wih, cakep guys. Akhirnya kita menginjakkan kaki ke pit stopnya. Mantap. Alex Espargaro, Maverick Viñales. Dan itu di depan, jadi kita juga bisa ya muter-muter pakai travel gitu. Tuh muterin Mandalika ya. Tapi kalau saya pengen nyobain pakai motor, itu ada ADV. Oke, kita udah siap, motornya udah siap. Kita mau ngegas 3 putaran. Top, Marco top. Enak kalau beneran ngebut ya. Asik ya. Nikung-nikung ini. Internasional dan bangga banget, desainnya gila, dan terutama tikungan ini tikungan terakhir ya sebelum menuju ke finish. Aduh, akhirnya sesinya berakhir teman-teman. Luar biasa ya. Terima kasih. Akhirnya nyobain juga sirkuit kebanggaan Indonesia, Mandalika International Circuit. Memang kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga, saya harus jujur ngomong, kualitas perawatannya harus diperhatiin. Kemudian kalau dari saya, beberapa tempat dan tempat duduk penontonnya itu yang di belakang-belakang itu sangat terjemur oleh matahari. Ya di beberapa negara lain tribun itu dihitung azimutnya atau arah mata anginnya gitu ya. Jadi matahari terbit dan tenggelamnya. Jadi kalau komentar saya simpel, ya harus banyak di-upgrade. Tapi sudah sangat membanggakan. Ini sirkuit bagus banget. Aspalnya juga oke. Walaupun tidak sebaik yang di Malaysia jujur, tapi ini sudah sangat oke. Dibanding Sentul ya jauh. Ya dibanding Sentul, ya Sentulnya udah kayak bumi langit lah. Tapi ini sudah sangat menunjukkan kemajuan berpikirnya kita gitu ya. Mantep.
Saya bukan dalam mengkritisi, tapi ya ini pendapat pribadi aja. Dan teman-teman kalau kesini bisa lihat mereka tuh, mantap sekali. Gimana kita dadain? Ya, jadi gitu aja teman-teman. Mungkin dari saya, sekarang saya harus cari teman-teman saya lagi, atau saya akan memutuskan kembali kemana kira-kira. Ya, enak banget. Saya bahagia ya teman-teman, sebagai pencinta motor dan terutama dunia balap. Ada sebuah kebanggaan bisa muter-muter di sirkuit yang selama ini hanya cuman bisa ditonton. Tapi sekarang kita bisa ke sana gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang moge udah sering ya track day. Tapi kalau teman-teman yang punya motor kecil jangan berkecil hati juga. Jadi bisa nyewa di dalam, dan kebetulan di dalam Lebaran ini mereka ada sebuah program gitu ya, diskon 350.000 plus 50.000, total 400.000. Helmnya dipinjemin, segala macam dipinjemin. Tinggal gas. Enak banget. Gitu aja teman-teman. Sampai ketemu. Kita cek yuk kira-kira aspal sirkuit kayak gimana. Ini kebetulan di parkirannya ada ancurannya nih. Nah ini dia nih. Masih bagus kayaknya, tapi diganti. Yang kemarin dapat kritik dari Dorna, jadi sudah diperbaiki sekarang. Mantap. Yang unik di sini masih banyak binatang liar, dan hari ini panasnya pol banget, sampai pedes banget di badan, kerasa ya. Ya kayak gini nih parkirannya.